Merah Putih, hormat! Oke, tadi adalah sebuah cuplikan dari video Bagas. Jujur, keren banget sih. Keren. Itu mungkin baru satu doang ya, tapi masih banyak lagi kan, masih banyak lagi. Pasti gue yakin itu lebih keren sih. Jadi tadi adalah segmen 1. Sekarang kita akan berganti segmen ke segmen 2. Tapi sebelumnya, kenalkan saya Faris. Dan kali ini gue gak bakalan ditemani. Kali ini gue bakalan ditemani sama salah satu orang dari komunitas jurnalis. Jadi sebelum kita masuk dulu, jujur tadi gue di sana ngeliatin pas di segmen 1. Ini benar-benar aura paskibrakanya tuh tak banget ya sih. Dari jalannya, dari ininya, dari apa pas tadi masuk tuh ya kan. Terus juga caranya juga keren banget. Tegas banget. Ya tegas, benar, tegas banget. Ini kalau salah sifatnya gitu emang harus diterapin ya. Untuk itu tuh memang jadi pribadi Kak di semua paskibraka harus banget, soalnya kita menunjukkan bahwa paskibraka itu tegap karena memang di sana diajarkan untuk kedisiplinan dan ketegasan. Tapi bener sih, rata-rata juga jujur gue juga nggak baru kali ini lihat enggak sih paskib yang gue sering lihat, cuma kalau paskibraka gue jarang. Tapi beda nggak sih paskib sama paskibraka itu? Untuk sekolah sama paskibraka itu beda karena paskibraka itu mengibarkan bendera pusaka seperti hari-hari yang seperti hari Agustus, 17 Agustus, pengibaran bendera yang dilakukan di setiap alun-alun provinsi dan kalau provinsi di alun-alun provinsi Kak. Apalagi untuk tingkat pusat itu di sana. Berarti kalau misal tadi gue notice lu bilang di alun-alun, berarti 17-an kemarin di alun-alun? Iya. Sis, Jadi, bener. Itu paskibraka semuanya tapi ya? iya. Gak cuma maksudnya kayak nggak dari beberapa doang kan? Untuk paskibraka itu ada banyak dari sekolah Kak, nggak cuma dari Bundes. Berarti waktu pas di alun-alun itu gabungan sama yang lain? Jadi, iya, karena itu juga dipilih secara seleksi yang seleksinya. Tapi waktu pas di alun-alun itu posisi lu jadi kan banyak kan posisinya ya kan, ada yang bawa bendera, pemimpin barisan, pemimpin acara ya kan. Kalau untuk posisi saya ada di 17, tepatnya tuh di 17 2 yang paling belakang. oh, jadi paskibraka itu ada posisinya sendiri ya? Ada posisinya itu ada banyak Kak. Ada 17 dan 17 itu ada posisi, ada 17 1, 17 2. Dan di belakang pasukan 17 itu ada pengibar bendera seperti pembawa baki, pendamping baki, ibra yang menaikkan bendera dan menurunkan bendera nanti, dan ada juga pendamping ibra. Tentunya juga ada tentara, namanya pasukan pengawal. Itu dia ngikut pengibaran juga apa gitu? Untuk Tentaranya tentara itu ikut juga kan. Dia ada di barisan paling belakang dan ketika buka formasi nanti, jadi itu sejajar dengan paskibraka. Berarti benar doang ya? Oke, sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan. Lu sebelumnya lu pas masuk paskibraka tuh kalau nggak tahu pas umur berapa atau tahun berapa? Untuk paskibraka itu awalnya tuh SMA 12 itu diundang untuk mengikuti latihan gabungan Kak. Tepatnya undangannya itu di bulan Januari, lalu diadakan latihan gabungan itu di Februari, dan dari latihan gabungan itu ada perwakilan dari SMA 12 Bekasi, yaitu ada saya, Gani, Bayu, dan Moza. Oh, Gani, Bayu, Moza. Lumayan banget tuh salah satu dari gue. Pas di paskibraka tuh lu bisa jelasin gak sih kayak pengalaman atau cerita selama jadi paskibraka itu gimana?
untuk pengalaman yang paling saya ingat tuh di pendaftaran paskibraka, Kak. Karena di pendaftaran paskibraka itu saya kurang menyiapkan diri, Kak. Jadi nggak ada latihan yang cukup intens buat mempersiapkan di latihan fisik, karena saya juga terbatas waktu, Kak, untuk ekskul poli. Waktu itu sempat ikut poli juga. Terus ketika latihan, ketika seleksi dimulai, itu yang lolos seleksi satu itu cuma saya sama Gani, Kak. Yang Moza dan Bayu itu gugur karena faktor tinggi badan. Lalu seleksi kedua itu dimulai minggu berikutnya, saya dan Gani itu melakukan seleksi kesemaktaan, yaitu olahraga seperti lari 12 menit, terus juga push up, sit up, back up, dan lain-lainnya. Waktu lari itu saya mendapatkan 5 putaran dalam 12 menit, terus juga mendapatkan 45 kali push up, terus juga 30 sit up dan 10 back up. Terus juga di shuttle run itu saya juga cukup cepat dari yang lainnya dan mendapatkan skor yang paling tinggi. Keren banget. Tapi dari persiapan yang singkat dan bisa sampai dengan berdisiplin ini keren juga ya. Maksudnya kayak singkat tapi lu berhasil gitu. Lu kayak ada pesan kayak kebanggaan, masih ada ya masih. Buat kebanggaan sih pasti ada, karena nggak nyangka dengan persiapan yang kurang matang, karena juga persiapan itu seperti harus bisa bahasa daerah juga. Waktu itu saya juga nyiapin bahasa daerah karena nggak bisa bahasa Inggris. Oh jadi ada option gitu tuh, Ada opsi yang lain. bahasa daerah. Sunda. Dan itu juga cuman sebatas perkenalan doang yang pakai bahasa Sunda. Sunda asli. Iya. Oh, lu Sunda asli. Iya. Berarti ada pengajar privatnya berarti. Oh, lu asli. Itu ada di Cuma Iya, basicnya ada. orang tua, Kak, yang ngomong bahasa, cuman saya dengerin doang, nggak pakai bahasa sehari-hari. tapi kadang yang Jadi ya, Kak. apa sih pengalaman bagi kakak yang paling memorable bagi kakak? Kalau untuk pengalaman paling memorable tuh ada di seleksi ketiga, Kak. Saya tuh benar-benar sendirian, Kak. Soalnya Gani itu gugur di seleksi kedua dan saya tuh sendiri, Kak. Paling Itu menegangkan banget, Kak. Soalnya juga saya bingung kayak orang. Hingga ada teman ya kan. Kayak orang malu bersiapnya. Cuman di situ diarahin buat tes langkah tegap, hormat, dan seperti materi PBB, dan alhamdulillah saya melakukannya dengan baik. Namun saya gugur, Kak, di seleksi 3. Cuman di bulan selanjutnya saya dipanggil karena ada yang mengundurkan diri dari calon paskibraka. kopi ya? Iya, berarti masuk mau beruntung ya. Iya, karena juga kaget karena Iya, ditelepon benar. buat dipanggil lagi. Itu ditelepon langsung dari Kalau untuk itu pertama tuh di chat oleh ketua PPI-nya langsung, Kak. Ketua PPI. Iya. Pas Persatuan Paskibraka Indonesia gitu. Iya. Oh benar. Oh. Terus habis itu dikabari kalau misalnya gimana kabarnya? Kalau dikabarin awalnya tuh di chat, Kak, di chat dan disuruh di telepon. Dan pas di telepon tuh saya kira untuk meminta informasi yang dari 12 seperti tentang hal lainnya, ternyata saya diundang untuk menjadi calon paskibraka. Namun setelah itu persiapan 2 hari kemudian buat latihan intensif pertama, karena saya pas diundang untuk jadi calon paskibraka lagi itu udah 2 hari kemudian itu latihan intensif, Pak. Jadi latihan sebelumnya kan itu sangat berat, dan ketika hari pertama itu saya udah pengen nyerah sama saya, Kak. Tapi akhirnya lu bisa survive kan? Untuk itu iya, Kak. Soalnya saya juga berpikir kalau dibuang kesempatan Ya.
sia-sia banget. Betul betul. Tengah jalan. Iya. Karena udah lanjut. Udah lanjut nyubur ya istilahnya. Iya. Bisa sekalian bahasa sekalian. Tapi tadi gua realize sedikit. Tadi lu ngomong tadi si Gani gugur di seleksi kedua ya. Emang ada berapa seleksi itu? Untuk seleksi itu ada tiga. Oh, 3 kali. Untuk seleksi satu itu cek tinggi badan, postur badan, dan badan yang ideal itu. Berarti fisik total aja kan ya? Iya kan. Karena postur badan itu sangat Ya. Gimana? Iya. Kalau nggak salah kalau skoliosis atau yang kayak itu nggak bisa kan ya? Yang nggak sih? Oh iya kak, untuk itu juga dites di rapetin lutut dan itu dapat dilihat langsung oleh senior-senior yang lain. Rapetin itu gimana? Begini. Iya, berdiri di rapetin. Oh, Misalkan berdiri. lututnya ada celah 2 jari atau beberapa, Oh, itu itu udah udah pakai sematik gitu ya, yang atau pol gitu kan benar-benar ya? kalian ketika skoliosis itu langkah tegap itu jadi jelek kak. Terus selanjutnya saya balik yang kedua. Kedua itu kesemakan kak. Jadi kita tuh Nah, kesemakaan kesepataan gitu. di tes stamina kita kan, seperti Oh. olahraga, dan itu juga persiapannya nggak bisa 2 hari kan, karena sebelum-sebelumnya itu saya juga sering olahraga, namun pas bulan itu saya jarang olahraga. Terus seleksi yang terakhir Untuk tiga. seleksi terakhir itu ada pantukir, itu tes PBB. Terus pertanyaan selanjutnya, lu mau lu ada niatan bisa kayak buat memperbesar gitu nama paskibraka? Satu orang itu Bekasi atau gimana? Itu tuh kota Bekasi. Berarti lu ada niatan nggak sih buat kayak memperbesar atau kayak ingin menaikkan, ingin sampai ke pusatnya gitu? Ada nggak ada niatan gitu? Ada perubahan terutamanya itu ada di tugas. Sebenarnya saya ingin sekali ketika adik-adik saya daftar paskibra itu bisa dikirim ke provinsi lalu berkelanjutan ke nasional. Semoga saya terwujud. Ada hasil perhitungan dari kakak untuk perkembangan paskibra di sekolah? Untuk kritik dan saran itu terutamanya paskibra sekolah itu kurang diminati kan. Iya, gua udah jarang sih. juga. Iya, benar. Cuman ketika banyak minat itu ketika ada pertunjukan seperti demo eskul, dan itu juga banyak yang menyorang dengan tangan, namun terus setelah itu nggak ada lagi. Iya. Tapi sebelum menjawab lagi, lu maksudnya ada cita-cita jadi biasanya pas kayak gini nih tebak-tebakannya biasanya chassis nih, calon-calon chassis nih, bener gak? Iya Bener kan? Biasanya apa? Lu mau ada yang mau masuk mana? Untuk itu saya sih ingin jadi perwira Kak. Terutama kalau dapat. Berarti bener tuh TNI ya masih? Iya. Bener kan TNI? Ada polisi sama TNI juga. Soalnya juga waktu itu sempat cita-cita tuh udah dari SMP karena lihat TNI, terus mulailah terinspirasi dari situ. Karena dulu juga ayah saya pernah jadi calon siswa di Marinir, cuman karena pendidikannya keras tuh kabur ayah saya. Berarti kalau kayak gitu lu siap kalau jadi naik kelas juga? Siap Pak. Soalnya juga udah cita-cita bukan dengan paksaan, karena udah termotivasi lah dengan apa, ayah saya sebelumnya, dan nggak mau berhenti di tengah jalan. Yang melanjutkan cita-cita saya. Iya Kak. Terus lu ada ini nggak sih kayak kritik atau saran kayak buat semangat teman SMA tuh kayak mungkin tentang perlombaan pas gitu atau Buat lomba saya sih inginnya setiap setahun sekali kan biasanya bulan itu 3 kali lomba kan.
Ya itu Iya kan. Semoga bisa lebih karena kita juga mengejar prestasi-prestasi seperti piala dan juga sertifikat setelah lomba itu dapat Kak. Dan juga untuk apa, anak kelas 10 saya sih niatnya ingin mencari siswa-siswa yang mempunyai badan yang bagus dan mengikuti seleksi paskibraka dan meneruskan saya juga Kak. Tapi mungkin sekarang kelas 10 banyak yang termasuk kelas 3 karena kelas 3 ini Kalau buat itu sih jangan mikir kecapeknya, soalnya juga hasil yang diterima tuh lebih besar Kak, karena kita juga mendapatkan sertifikat, mendapatkan hal yang nggak didapetin di eskul atau organisasi lainnya Kak. Karena organisasi paskibraka itu bukan ditampung oleh sekolah, namun oleh kota, terus juga provinsi, bahkan nasional Kak. tapi lu udah mengeker gitu, apakah udah terlihat sasarannya kelas 2 ini? Untuk kelas 10 ada Kak. Ada diomongin Dari paskibra sekolah juga ada dan murid lain juga ada. Cuman bagi adik-adik yang memiliki niat untuk menjadi paskibraka boleh ikutan kok. Nanti tanggal 17 Desember akan diadain latihan gabungan. Nah, tuh bagi teman-teman yang ingin ikutin paskibraka ya, tanggal 17 Desember, silakan menghubungi Bagas 11 berapa? 11.5. Oh, 11.5. Keren serius gue bohong. Jadi paskibraka ya. kira-kira tips and trick kakak nih buat adik-adik bukan kakak supaya bisa mengikuti juga kakak ada nggak sih Teh? Untuk tips and trick itu yang pertama sih ada di masa males Kak. Soalnya kalau kita males tuh nggak punya apa-apa tuh. Mindset harus diubah ya. Iya. Karena juga nggak boleh gampang ngeluh. Ya. Itu emang masalahnya besar sih. Sebelum daftar juga kita harus rajin olahraga, belajar, terutama sih belajar PKN Kak. Soalnya nanti ada tes wawasan kebangsaan. Benar gak? Iya. PWK ya. Di situ pengetahuan kita tuh dinilai Kak. Biar ngecek kewarganegaraan lu semana gitu kan. Iya. Iya. Ada lagi tipsnya mungkin buat penonton atau adik kelas yang mau melanjutkan Itu juga badan sih Kak. Badan tuh harus dijaga, terutama memiliki badan ideal tuh hal dasar yang harus dimiliki kalau pengen daftar. Selain itu juga ada kita olahraga dan materi PBB yang harus kita kuasai, karena di PBB itu harus lancar gerakan-gerakan dasar dan tidak ada yang salah. Berarti basicnya harus punya PBB. Iya, dan itu juga kalau pengen kalian daftar, sebelum daftar sih usaha saya bagi yang ingin daftar akan saya ajarkan materi PBB Kak. silakan ingin mendaftar paskibraka. Daftar yang mau. Gantung juga guys. Ada lagi mungkin tipsnya? Kalau untuk tips sih, saya lupa. Apa tuh? Yang pertama sih doa orang tua Kak. Iya, itu Jadi banget sih. setiap saya seleksi itu jangan lupa untuk minta doa ke orang Doa tua restu. sebelum pergi dan mencium tangan terus, dan ibadahnya jangan lupa juga, Yang dari Tuhan harus ya. harus banget soalnya Apa? Harus apa? harusnya sih itu udah Biasa. biasa. Wajib wajib. Tapi apa ya gimana ya? Tapi lu benar-benar udah kan, kalau tadi di awal kan bilang kurang siap pas untuk ini kan. Tapi sekarang kalau misal lu pengen lanjutkan nanti ke pusat dan nanti Iya.
itu udah maksimal udah siap apalagi lagi nanti? Kalau untuk pusat itu seluruh paskibra itu hanya paskibraka itu hanya kelas 10 doang. Nah, jadi kalau udah jadi purna paskibraka Indonesia itu nggak bisa pusat lagi. Dan belum jadi purna itu. Nah iya. Oh. Nah yang bisa pusat itu kelas 10 tahun depan kan. Jadi nanti diambil 4 orang dari kota, terus seleksi ke provinsi. Setelah itu diambil lagi 2 orang dari provinsi, lalu ke nasional. Dan itu pun saingannya nggak ini Main-main. iya, karena saingan kita di nasional itu pasti mempunyai potensi sama prestasi yang melebihi. Berarti topik itu gua maaf ya gua nggak tahu juga kan. Jadi lo nggak ada kesempatan buat ikut atau ada? Kalau kesempatan nggak ada, karena udah jadi kelas gitu. Tapi kalau berarti jujur gak ada, berarti kayak lu keluar dari purna terus fokus tuh nggak ada kalau gitu ya? Nggak bisa. Soalnya Tapi maaf ya lu nggak tahu soalnya. Jadi gimana kalau? karena aturan jadi paskibraka itu cuma kelas 10 kan, dan nggak bisa kelas 11, kelas 12 itu udah nggak bisa, karena kan harus fokus belajar. PTN juga kan nggak tujuan kan? Karena kita di paskibraka itu pasti ketertinggalan pembelajaran kan. Oh, lu merasakan Masa banget. banget. Pas apa tuh? Pas PTS, PAS atau apa? Untuk yang paling terasa itu setelah saya pulang dari karantina menjalankan tugas penyebaran, ketika saya sekolah itu benar-benar gak jadi banget kan, gak ngerti pelajaran. Jadi pelajaran yang disebutin itu gak masuk-masuk kan, karena kita gak tahu proses awal belajar itu yang pertama. Itu juga benar menjadi beban kelompok sih kan, karena nggak ngerti apa-apa. Iya sih. Cuman aman kan sekarang kalau sekarang? Sekarang sih aman, Udah udah bisa ngejar. ngejar. Oke, bagus. Lumayan itu di Jakarta. Mungkin kita ya di akhir aja segmen 2 kali ini. Masih beras. Makasih ya. Sama-sama kak. Kalau sudah menghadiri, oke jadi sekian dari wawancara kita kepada Bagas dari Paskibraka Kota Bekasi ya. Dan jangan lupa untuk bagi yang ingin ikut Paskibraka silakan langsung hubungi Bagas atau samperin pasnya 11.5. Sekian, see you again. Dadah.